Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Psikologi perkembangan dan agama. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang berarti jiwa dan logos yang berarti jiwa. Jadi secara harfiah psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi tidak mempelajari jiwa itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental, seperti itulah dijelaskan oleh Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, Jakarta, Erlangga, 1990. Psikologi secara etimologi mengandung arti ilmu tentang jiwa. Dalam Islam kata jiwa disamakan dengan an-nafsu, namun ada juga yang menyamakan dengan istilah ar-ruh. Tetapi istilah an-nafsu lebih populer daripada istilah ar-ruh karena psikologi dalam bahasa Arab lebih populer diterjemahkan dengan ilmu an-nafsu daripada ilmu ar-ruh. Dalam surah Al-Fajr ayat 27-30 disebutkan, kata an-nafsu berarti jiwa. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Qs. Al-Fajr, 27-30. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang lebih dapat mencerminkan sifat-sifat mengenai gejala psikologis yang tampak. Jadi, psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan mati. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, pengasuhan, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. Psikologi perkembangan menurut Islam merupakan kajian atas proses pertumbuhan dan perubahan manusia yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan berpikirnya. Sedangkan psikologi agama merupakan bagian dari psikologi yang mempelajari masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan kajian agama, serta pengaruh keagamaan terhadap jiwa individu, seperti itulah dijelaskan oleh Abdullah Abdurrahman Saleh. Teori-teori pendidikan berdasarkan Al-Quran. Jakarta, Rineka Cipta, 2005. Tugas perkembangan pada manusia. Tugas perkembangan menurut Hafiz ialah tugas yang harus dilakukan dan dikuasai individu pada tiap tahap perkembangannya. Adapun tugas perkembangan tersebut sebagai berikut. 1. Perkembangan bayi 0-2 tahun berjalan, berbicara, makan makanan padat, kestabilan jasmani. 2. Perkembangan anak usia 3-5 tahun, mendapat kesempatan bermain, bereksperimen dan bereksplorasi, meniru, mengenal jenis kelamin, membentuk pengertian sederhana mengenai kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional, belajar membedakan salah dan benar serta mengembangkan kata hati juga proses sosialisasi. 3. Perkembangan usia 6-12 tahun, belajar menguasai keterampilan fisik dan motorik, membentuk sikap yang sehat mengenai diri sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya, memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin, mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan keterampilan yang fundamental, mengembangkan pembentukan kata hati, moral dan skala nilai, mengembangkan sikap yang sehat terhadap kelompok sosial dan lembaga. 4. Perkembangan anak usia 13-18 tahun, menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai perempuan dan laki-laki, menyadari hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya dan kedua jenis kelamin, menemukan diri sendiri berkat refleksi dan kritik terhadap diri sendiri, mengembangkan nilai-nilai hidup. 5. Perkembangan masa dewasa awal, 21-30 tahun, memilih pasangan, belajar hidup sebagai pasangan dalam perkawinan, memulai kehidupan berkeluarga, memperkembangkan dan mendidik anak, mengelola kehidupan keluarga, menilai dan memantapkan pekerjaan, mengambil tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan negara, menemukan kelompok sosial bagi dirinya. 6. Perkembangan masa pertengahan 30-55 tahun, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat, membangun dan memantapkan standar kehidupan ekonomi dalam keluarganya, membantu remaja atau anak belasan tahun menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia,
memantapkan kegiatan-kegiatan dalam mengisi waktu senggang, mengadakan hubungan yang lebih akrab kepada suami atau istri sebagai manusia, menerima dan menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan fisiologis pada masa pertengahan, menyesuaikan diri pada orang tua yang sudah lanjut usia. 7. Perkembangan pada masa tua, menyesuaikan diri pada keadaan menurunnya kemampuan atau kekuatan fisik dan kesehatan. Menyesuaikan diri pada masa pensiun dan berkurangnya penghasilan, menyesuaikan diri dengan meninggalnya pasangan hidup, membangun hubungan aktif dengan salah satu kelompok sosial yang sesuai dengan umurnya, berusaha menemukan dan memberikan bantuan sosial sebagai warga negara, menyusun bentuk dan cara hidup yang disesuaikan dengan keadaan fisik mereka, seperti itulah dijelaskan oleh Lynn Wilcox, Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf. Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 1995. Dasar Psikologi Agama. Dengan kepercayaan umat Islam bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan, maka dasar dari psikologi agama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surah Fussilat, 53. Dan ada lagi ayat yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk munafik dari yang baik mukmin, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya, karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surah Al-Imran, 179, seperti itulah dijelaskan oleh Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan. Hal 89. Selanjutnya masuk ke tujuan psikologi perkembangan. Banyak sekali faedah atau kegunaannya seseorang mempelajari psikologi perkembangan dalam mendeskripsi, memahami serta meramalkan perilaku diri sendiri maupun orang lain. Terutama akan terasa sangat perlu penguasaan ilmu ini bagi seorang yang selalu mengadakan komunikasi dengan orang lain. Misalnya orang tua sebagai pemimpin keluarga, pendidik, dan sebagainya. Psikologi perkembangan merupakan instrumental alat bagi praktisi pendidikan, karena psikologi perkembangan ini dimaksudkan untuk melengkapi pendidikan dengan fokus kajian untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik anak didik. Melalui pemahaman tersebut, selanjutnya guru dapat merumuskan desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didiknya. Pengetahuan tentang psikologi perkembangan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi seorang guru TK. Dengan mempelajari psikologi perkembangan, setidaknya kita dapat mengendalikan perilaku sendiri dalam mendidik dan membimbing orang lain menuju ke arah yang positif, atau dengan memahami latar belakang perilaku anak, remaja, dewasa, dan orang tua, maka kita akan mengetahui banyak tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku individu. Dalam upaya pemahaman yang mendalam tentang psikologi perkembangan individu atau anak, maka bagi para pendidik, orang tua, atau siapa saja yang berkepentingan dalam pendidikan anak, perlu mengetahui tujuan dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Dengan mempelajari psikologi perkembangan, diharapkan Anda akan mampu memahami diri Anda dan individu pada umumnya dengan lebih baik, sehingga Anda dapat membina dan mengembangkan ke arah kehidupan yang lebih positif sesuai dengan tuntutan profesional guru, yaitu dapat memberikan bantuan pada perkembangan fisik maupun psikis anak seoptimal mungkin, memilih dan menentukan tujuan materi dan strategi belajar sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual anak, menghadapi anak dengan benar dalam membentuk perilaku yang benar serta dapat terhindar dari pemahaman yang salah tentang anak. Seperti itulah dijelaskan di dalam http://Melisa Wijaya, tujuan dan diunduh tanggal 16 Februari tahun 2015. Faedah praktis mempelajari psikologi perkembangan yang dapat dikemukakan di sini antara lain. 1. Untuk memahami garis besar, pola umum perkembangan, dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya. 2. Dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain terutama anak-anak, remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. 3.
dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. 4. Khususnya bagi pendidik dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak, sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Akan mudah dimaklumi, jika seorang pendidik tidak mengetahui psikologi perkembangan, maka tidak usah terlalu banyak berharap akan keberhasilan pendidikan yang diusahakannya, sebab boleh jadi akan berakibat fatal terhadap anak didik, seperti itulah dijelaskan oleh Abu Ahmadi, Psikologi Perkembangan, Rineka Cipta, 2005. Selain itu tujuan psikologi perkembangan diantaranya A. Memberikan, mengukur dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal, dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. B. Mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. C. Mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. D. Mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi berbeda. E. Mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang, seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsional inteleknya, seperti itulah yang ada di dalam http://arcerdas tujuan, diunduh tanggal 16 Februari tahun 2015. Tujuan psikologi agama. Psikologi agama disusun dengan memakai Al-Quran sebagai acuan utamanya. Sementara Al-Quran diturunkan semata-mata untuk kebaikan umat manusia seluruhnya. Allah berfirman yang artinya, Alif, Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surah Ibrahim, ayat 1. Adapun tujuan sekaligus manfaat yang dapat kita ambil dengan mempelajari psikologi agama. Psikologi agama memiliki beberapa tujuan yaitu 1. Psikologi agama untuk memelihara kesejahteraan seluruh umat. 2. Memprediksi perilaku manusia, mengontrol, dan mengarahkan. 3. Membangun ilmu dengan visi Islam. 4. Agama sebagai dasar pembentukan ilmu. 5. Dalam pengembangannya, psikologi dapat memecahkan problem dan mengembangkan potensi individu alam memahami pola hidup mereka. Sedangkan manfaat psikologi agama dalam belajar mengajar yaitu 1. Menanamkan cara berpikir positif terhadap anak. 2. Menanamkan kecerdasan kreatif dan emosional pada anak. 3. Membangun kecerdasan spiritual pada anak, serti itulah dijelaskan oleh Abu Ahmadi, Psikologi Perkembangan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005. Daftar Pustaka. 1. Ahmadi, Abu, Psikologi Perkembangan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005. 2. B. Hurlock, Elizabeth, Psikologi Perkembangan, Jakarta, Erlangga, 1990. 3. http://arcerdas tujuan, diunduh tanggal 16 Februari tahun 2015. 4. http://Melisawijaya, tujuan dan diunduh tanggal 16 Februari tahun 2015. 5. Saleh, Abdullah Abdurrahman, Teori-teori pendidikan berdasarkan Al-Quran, Jakarta, Rineka Cipta, 2005. 6. Wilcox, Lynn, Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf, Jakarta, PT, Serambi Ilmu Semesta, 1995. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.